Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada hari Jumat yang berkah ini. Semoga kita selalu dilimpahkan oleh Allah keberkahan, rahmatnya dan inayahnya. Kembali lagi pada pembelajaran BBQ. Oh iya, sebelumnya, apakah Ananda semua sudah membaca surat Al-Kahfi? Insya Allah ya, semuanya sudah membaca surat Al-Kahfi agar di hari Jumat ini bertambahlah berkah untuk kita semua. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran BBQ, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai pembelajaran pertama. Silahkan Ananda buka buku BBQ-nya halaman 27. Bab 3 tentang hukum bacaan izhar. Nah, sebelum kita mempelajari tentang hukum bacaan izhar, perlu kita ketahui bahwa izhar adalah termasuk dari salah satu hukum nun sukun. Nun sukun itu adalah nun mati ya, seperti ini. Nah, nun sukun atau nun mati dan juga tanwin. Nah, seperti ini. Tanwin itu ada fatatain, kasrotain, dan domatain. Baiklah, sebelum memasuki pembelajaran izhar, seperti yang Ibu telah sampaikan, kita akan mengetahui dulu beberapa hukum nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu dari 29 huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada 4. Yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah izhar. Izhar artinya jelas. Ya, jadi menurut bahasa izhar artinya jelas. Kemudian yang kedua ada namanya idgham. Ya, bukan idgham bacanya tapi idgham. Idgham artinya memasukkan. Nah, pada pembelajaran bab 2 ada namanya hukum bacaan alif lam syamsiah disebut dengan idgham syamsiah karena bacaan alif lamnya dimasukkan pada huruf syamsiahnya. Jadi idgham, dari kata idgham itu artinya memasukkan. Kemudian yang ketiga ada namanya hukum bacaan iqlab. Iqlab artinya mengganti atau membalikkan. Jadi nanti ada apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan hurufnya, nanti kita pelajari ya, maka akan diganti. Apa yang diganti? Nanti kita pelajari pada bab iqlab. Ini. Kemudian yang ketiga tadi iqlab ya, artinya mengganti atau membalik. Dan yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Nah, jadi ada izhar artinya jelas, idgham artinya memasukkan, iqlab artinya mengganti atau membalik, dan yang keempat ada namanya ikhfa, artinya samar-samar. Jadi ada 4 hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Baiklah, untuk pembelajaran bab 3 pada hari ini yaitu kita akan belajar hukum bacaan izhar, tepatnya izhar halki ya, izhar halki. Yang mana izhar tadi artinya jelas dan halki adalah tenggorokan. Apa hubungannya antara izhar dan halki? Nanti akan Ibu jelaskan. Yang pertama, pengertian izhar secara bahasa. Apa tadi pengertian izhar secara bahasa? Ya, jelas. Jadi pengertian izhar secara bahasa ada 3. Yang pertama, jelas. Yang kedua, terang. Dan yang ketiga, tampak. Jadi arti izhar secara bahasa adalah jelas, terang, dan tampak. Ya, jadi artinya jelas, terang, dan tampak. Sedangkan menurut istilah, izhar artinya membunyikan salah satu huruf hijaiyah dengan jelas. Jadi menurut istilah artinya izhar adalah membunyikan salah satu huruf hijaiyah dengan jelas. Jadi masih ada arti jelasnya. Karena izhar itu artinya ya jelas. Nah,
sebagai hubungannya izhar. Tadi izhar artinya secara bahasa jelas, terang, tampak. Secara istilah membunyikan salah satu huruf hijaiyah dengan jelas. Dan kita akan dapat kesimpulannya, yaitu hukum bacaan izhar halki. Nah, hukum bacaan izhar halki tadi termasuk dalam hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Jadi, hukum bacaan izhar halki adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf halki. Huruf halki adalah huruf tenggorokan ya. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf halki, yaitu hamzah, ain, ha, kha, gha, dan ha. Ya, jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf halki, maka cara membacanya yaitu jelas, tanpa adanya samar-samar ataupun dengung. Jadi cara membacanya adalah jelas ya. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki, maka bacaannya adalah jelas. Apa tadi ke-6 huruf halki? Yaitu dari tenggorokan. Huruf halki adalah huruf dari tenggorokan. Keluarnya dari tenggorokan kita ada 3 bagian, yaitu tenggorokan bawah, tengah, dan atas. Jadi ke-6 huruf halki adalah yang pertama hamzah. Jadi kita keluarkan dari tenggorokan yang bawah. Hamzah, terasa kan pegang tenggorokannya? Terasa getaran di bagian bawah. Kalau bukan di bagian bawah berarti Ananda masih salah menyebutnya. Hamzah, di sini hamzah atau alif. Nah, bergetar di sini kan. Yang kedua ada huruf ha. Ha, bukan ha atau ha, tapi ha. Ha. Nah, terasa getarannya di sini di bawah tenggorokan, di bagian bawah tenggorokan. Kemudian ada yang di tengah, huruf ain. Nah, yang di tengah ain. Ain, dapat dilihat di sebelah gambarnya huruf-hurufnya. Ain. Nah, yang bergetar di sini. Kemudian yang di tengah, masih ada yang di tengah, yaitu ha. 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 Ya, bukan ha. Kalau ha tadi yang di bawah, yang ini ha. Ha. Seperti itu, ha. Dari bagian tengah, rasakan getarannya dari bagian tengah tenggorokan. Ha. Ha. Nah, itu huruf yang keempat. Terus bagian atas tenggorokan ada 2 huruf lagi. Yang pertama adalah gha atau ghain. Ghain atau gha ya. Ghain, gha. Nah, terasa yang di sini kan bergetarnya? Bukan di sini. Kalau yang belum bergetar di bagian atas masih salah penyebutannya. Coba dibaca sama-sama. Gha. 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 Nah, seperti kita menahan dahak ya. Ada yang mau keluar dari tenggorokan itu ditahan. Gha. Gha dikumpulkan di sini. Gha. Dan satu lagi huruf di atas tenggorokan adalah kha. Kha. Tadi gha seperti kita mau bilang huruf R tetapi ditahan jadi gha. Yang kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang keenam yaitu huruf kha. Seperti mau bilang ho tapi ditahan dengan tenggorokan atas seperti ada kumpulan dahak. Kha. Kha. Yang sebelumnya gha, yang ini kha ya. Jadi kita ulangi lagi, huruf halki ada 6, yaitu dari bawah tenggorokan hamzah atau alif, ha, kemudian ain, ha, gha, dan kha. Nah, itu tadi ke-6 huruf halki. Jadi kita ulangi lagi, hukum bacaan izhar halki adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu 6 huruf halki, yaitu hamzah atau alif, ha, ain, ha, gha, dan kha. Maka cara membacanya adalah jelas.
tanpa dengung dan samar-samar, jelas. Seperti contohnya, perhatikan pada di samping, man amanah. Nah, ada man, huruf ma, kemudian nun mati, ada alif. Jadi nun mati bertemu dengan alif. Nah, dilihat, man amanah, nun mati bertemu dengan alif. Ma, nun mati, alif, dan mana. Man amanah. Antara nun mati dengan alif ini kita garis bawahi, itulah yang disebut dengan izhar. Bacanya man amanah, jelas ya. Bukannya man amanah, itu salah. Atau manu amanah, itu juga salah. Dan jangan dipantulkan mane amanah, mane salah. Tetapi man amanah, man amanah, jelas kan? Tegas dan jelas. Man amanah, cukup dibaca satu harokat, tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu juga jelas seperti man amanah, itu salah. Tapi sebanyak satu harokat atau satu ketukan, man amanah. Nah, itu tadi contohnya ya. Semoga Ananda dapat mengerti semua. Selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat Ananda pahami semua dan Ananda dapat terapkan pada pembacaan Al-Qur'annya maupun pembacaan Iqra-nya. Dengan berakhirnya pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran tematik selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.